Masuk. Namanya apa? Nama juga kehidupan bertetangga. Ya sekarang sini dikit biar kelihatan di kamera. Gue lagi nontonin podcast kemarin nih. Anjing. Mabok banget kayak kemarin. Parah. Lu tuh kelihatan nervous banget ya. Gak nervous sih sebenarnya. Takut nggak lucu aja, gitu. Takut nggak lucu. Ya kan bagian itu dari nggak nervous, supaya ini nervous. Iya. Iya. Masuk. Ternyata itu kan pertama kali kita ada narsum ya? Iya, pertama kali kita ada narsum. Lumayan agak kocak Stand up sih. komedian lagi. Iya, stand up komedian. Terus untungnya tapi jokesnya masuk aja. Masuk. Tapi nggak tahu acinya masuk apa enggak. Mungkin dia profesional aja sebenarnya. Iya, gak enak kan abang-abangan Iya. nih. Mau gue harus ketawa juga. Iya. Walaupun make sense kan. Walaupun dapat 1 jam 34 menit atau 38 menit lah, hampir 1 jam 40 menit lagi. Tapi lucu. Menurut kita Ya kan kita nggak tahu orang bilangnya nanti apa. Nah, cuman kan kita bikin konten yang penting lucu buat kita. Ya, betul. Percuma dong kalau Kitanya nggak bisa nikmatin. menurut orang lain lucu, menurut kita nggak lucu dan nggak enjoy gitu. Iya. Anjir. Nah, seperti layaknya ini seperti layaknya Patrick Kluivert ya. Menurut dia ini permainannya itu lucu gitu, tapi buat kita yang nonton ngapa sih nih kok begini gitu. Lu dari awal tim yang support Kluivert atau ST? STY lah. Jelas gitu maksud gua disclaim dulu ya. Gua bukanlah orang yang nonton bola banget. Tapi semenjak adanya STY, gua melihatnya adanya sebuah harapan. Betul. Terhadap perkembangan sepak bola di Indonesia. Udah kayak pundit nih kita. Iya. Nggak tahu lah namanya. Ini kan bukan ikhtisar. Ini kan apa ya? Anabel. Analisa gembel kita dari mata masyarakat awam yang dari jauh menonton dan menikmati selama STI memimpin. Itu yang gua rasakan. Kasian juga tapi ST ya ditinggal Bu Ani. Enggak gitu, bukan, beda dong. Rumor. Iya, itu rumor aja deh. Humor. Oh iya, gue pikir rumor. Soalnya udah kejadian ya. Itu aja sih gue kayak agak fuck. Tapi ada berita bagus nih. Apaan tuh? Hari ini katanya gencatan senjata di Palestina akhirnya sudah di-approve. Udah disetujui. Oleh Sama Trump lah, siapa lagi kalau nggak si Trump lagi. Kan negara ini kan bukan dipimpin oleh PBB. Negara ini, dunia ini kan dipimpin sama Amerika, bukan PBB. Percuma ada PBB, ada pengadilan HAM Den Haag, segala macam. Tetap aja Amerika. dengan hak vetonya dan dia. hak vetonya. Dan menurut gua hak veto itu perlu dicabut. Dan kenapa harus ada satu negara sih? Lu tahu sejarah kenapa harus ada Amerika gitu yang punya hak veto itu? Ya karena dia yang bikin PBB. Simpel itu aja. Ya cuman kan di mana kalau Dan gue nggak percaya ada gencatan senjata omongan. Nah, gue udah trust issue sama Zionis anjing gitu. betul, katanya setelah gencatan senjata dilakukan bahkan itu masih ada pemboman lagi. Iya kan? Yang dilakukan. Ya udah. Nggak bakal ada damai. Iya, cuma maksud gue kenapa ada. sih harus dia gitu? Kenapa PBB nggak bisa melakukan sesuatu? Itu yang gue nggak ngerti. Kenapa PBB tidak bisa melakukan sesuatu terhadap hal itu gitu? Emang nggak bisa. Emang dia cuma boneka doang. Ya ujungnya berarti kan akhirnya semakin kesini akhirnya kita bisa lihat pemerintahan dunia seperti kayak di One Piece gitu ya. Udah ngomongin politik anjing. Tapi yang gue salut satu. Siapa Mick Axl Jagger Axl Rose. Gue nggak berpikir dia lo yang pro Palestina
ya, dia kan image-nya kan profiling dia tuh udah redneck ya. Kalau di mata gue nih, redneck Texas, Southern banget lah. Tiba-tiba bawa bendera Palestina cuy. Oke sih. Respect. Gua respect. Soros. Respect yang gua agak sedikit-sedikit sebenarnya satu. Tom York. Emang goblok ya tuh orang. Gue dari dengerin dan suka banget Radiohead dan Morrissey ya. Sampai sekarang Itu gua agak sedikit ada patah hati. Cuman ya udahlah. gue kalau ke Tom York gue nggak terlalu patah hati. Ke Morrissey sih. Morrissey lu Karena gue dengerin Morrissey banget. patah hati itu. Alanis Morrissey kan? Ya. It's not ready yet. Terus ngomong-ngomong kemarin lu kenapa nggak kesinkronis sih, Nyet? Apa ya? Iya. Lu kan circle lu bukannya circle Circle. sono. Synchronize pertama apa kedua? Makanya di sini nih, makanya di mari. Synchronize pertama atau kedua gitu gua kayaknya pernah diminta buat ngegambar. Cuma gua nggak bisa. Terus besok-besokannya dikasih lah waktu si Ucup bahkan masih disinkronize lah. Nggak tahu kenapa ya, kejauhan sih, cuma letak masalah geografis aja. Lu kejauhan aja. Gue kejauhan, kayaknya jarak main gue tuh menurut gue Jakarta Pusat, itu pusat utara ya? Utara, udah kejauhan. Udah kejauhan. Lu mentok di mana? Blok M. Mentok anjing. Apaan? Lapangan Banteng. Enggak. Anjing iya lagi. Enggak. Mentok gue kayaknya dulu ada nama ada klub di daerah Permata Hijau namanya Yellow Submarine. Wah, iya gue sempet dengar tuh walaupun nggak pernah main, gue sempet dengar. Di situ sama di dekat Monas ada pub juga. Apaan? Nggak tahu dulu band-bandan sering main di situ di Monas ya, bukan di Monas. Di dekat Monas, di dekat es krim Robusta gitu. Dulu sempat banyak acara tuh di situ band-bandan. Ini apa namanya? Apa lupa namanya? Lupa. Bukan upstairs, bukan upstairs kan cik ini. Iya, itu ada apa namanya? Yang bar jadul itu bukan sih? Jaya Pub. Oh, bukan. Oh iya, Jaya Pub itu juga mentok gua di situ. Jaya Pub. Ya, Jaya Pub juga mentok di situ, itu pun karena nggak enak. Karena Ameng, Indra Ameng. Panitianya. Dan semua acara yang gue datengin karena gue nggak enak sama panitianya. Lu emang nggak ada gitu keinginan datang ke acara mani gitu? Yang ini lu kayak kemarin aja lu Smashing Pumpkins lu dapet lu undangan lu. Iya dapet. Nggak datang lu Smashing Pumpkins. Itu gue agak nyesel sih karena dia mainin 33 terus anjing iya. Nyesel gue nggak datang padahal gue dapet. Iya lu dapet invitation. Soalnya gue udah pernah nonton Smashing waktu di Ancol kan. Tahun berapa itu? Tahun berapa ya waktu di Ancol? Di Java Rocking Land. 2017 kali. Enggak. 2010. Udah tua lu, Jer. Udah tua, Jer. Udah tua lu, Jer. 2010. Udah lama. Iya, dan gue kecewa ngelihat performannya Smashing waktu itu. Yang kemarin pecah sih kalau gue lihat apa dari instastory orang-orang. Lu nonton? Enggak. No, yang nonton Balian. Gimana menurut lo? Masih Pumpkin kemarin? Iya. Motif Billy Corgan lagi. Gitarnya James Hyde. Anjing. Drummernya? Udah bukan yang dulu. DRC juga. Udah, lu. Ya, minimal gue gak kecewa banget lah. Karena ya tapi pas gue ngelihat ada postingan yang dia main 33 ya. Anjing, nyesel gue. Udah itu aja. Udah itu. Lu enggak jadi konser tuh udah minim itu. Iya, satu-satunya konser yang gua niat itu lebih ke konser-konser ini, Pan. Yang band datang sendiri bukan festival. Lah itu Smashing Pumpkin udah band datang sendiri. Enggak, apa Smashing Pumpkin festival? Oh, enggak.
Kemarin Kemarin. Oh, kemarin sendiri ya? Sendiri. Jadi sinkro Smashing Pumpkins. Ya itu lagi letaknya kejauhan. Ya lu main lu kagak mau jauh-jauh banget sih Jer. Ya Allah, bocah Tangerang banget anjing. Enggak mau geser-geser bangsa dikit-dikit aja bagi rokok lu lah. Sikat. Habis lagi, masih ada enggak? Umur udah kepala 4. Terus akhirnya udah mau ya udah. Tapi kemarin gue disinkronize. Gue entah kenapa gue lu ceritain lu sinkronis dulu deh. Disinkronis itu gue kalau gue soalnya gue ngerasa ya sinkronis nih. Kalau gue ngomongin masalah sinkronis, gue ikut sinkronis dari 2019 atau 2018 lah. Hampir setiap tahun tuh gue datang. Kecuali pas lagi pandemi. Lu banget lah ya sinkronis. Iya, kenapa yang akhirnya gue berasa disinkronis tuh kayak rumah. Salah satunya sebenarnya alkoholnya murah. Oke. Intisari. Intisokar. Gara-gara kan dulu kan gue adalah salah satu orang yang mengalami pada saat gue minum intisari, gue selalu dikatain tukang beca. Minuman tukang beca. Itu dari zaman gue kuliah. Nah pada saat gue datang ke Synchronize, terus mereka jual intisari di situ dan harga juga nggak mahal-mahal banget. Di situ akhirnya gue ngerasa anjing, ini kayaknya rumah gue nih. Sebatas ini ya minuman ya? Ya. Entry-nya dari situ dulu. Karena baik lagi di festival minuman mahal cuy. Iya setuju. Lu coba deh, lu sebut festival mana yang minumannya nggak mahal. Acara mana yang minumannya nggak mahal. Acara pang-pangan. Iya betul. Acara dia di Rossi mah nggak usah lu beli minum dalam, dari luar juga lu bisa bawa minum diri. Di Borneo juga sama. Ya. Minum di luar di mana-mana gitu. Di Bibis juga begitu, mabok di luar. Di park. Zaman dulu semua park. Semua juga konsepnya begitu. Cuman di festival yang sekarang alkohol tuh mahal. Nah, disinkronize lah akhirnya pertama kali anjir minuman yang selama ini gua dibilang bahwa minuman tukang beca, akhirnya ada minuman gua di sini. Lu merasa diterima ya? Gua merasa diterima di festival ini, gua merasa diterima nih. Nah akhirnya karena gue sering dateng, akhirnya gue ngerasa oke, ini gue banget lah nih. Nyaman, enak, gak begitu rusuh. Oke. Tapi lu beli tiket apa gratisan? Awalnya beli tiket. Sekarang, kemarin? Gratisan. Lah ada akses, Jer. Iya, betul. Nah kan gue ngebantu jadi nge-kru gue. Iya, kru siapa? Jadi kru gue. Ngangkat koper gue, ngangkat sam. Indra 7. Oh iya, oke, Indra. Beneran kerja gue. Gue tuh sama bagian kupon. Iya, di tahun sebelumnya dorong apa ya dulu? Racer Coil di stage jadi vampir. Coil tuh kan waktu itu tahun lalu tuh lu yang jadi vampir itu? Kagak, mereka jadi vampir. Nah gua ngebantuin di stage buat dorongin racer siapa drummernya? Leon. Buat masuk tuh karena dia nggak gerak kan, gua dorongin. Ngekru. Ya satu hari kerja, ya sisanya ya begitu. Nah cuman yang enaknya adalah gua ngerasa kalau di sinkronis itu gua nggak kagok, gua nggak aneh, gua ngerasa nyaman karena gua udah hafal. Lu merasa itu habitat lu lah. Iya, gua udah ngerasa itu habitat gua. Lah orang Dalola awal-awal datang ke situ dia selalu nanya, apa sih nih bandnya? Lagu apa sih gitu. Sampai sekarang akhirnya dia kemarin dengerin Leto koploan di joget. Dia dengerin Leto joget gitu, Leto dangdut. Nah, terus akhirnya kemarin dia lihat lagi. Tapi lu tahu kan Leto anak Cak Nun? Leto anak Cak Nun. Tahu. Intermezzo aja. Iya nggak apa-apa. Gue juga tahu podcastnya dia yang ngomongin masalah dan kawan-kawannya segala macem. Gue nggak segitunya gue cuma tahu. Nah yang kemarin gue ketelatan satu. Tokyo Ska Paradise. Nah 2 hal yang harusnya gue tonton itu Stadium All Star sama Tokyo Ska Paradise. Tokyo Ska Paradise, Stadium All Star. Gue jam 4 sore udah minum. Jam 9 gue udah tumbang. Stadium All Star apa sih? Stadium. Anjing. Bobby Cahyadi. Jadi baterainya tadi hampir habis. Baterai memorinya. Jadi kemarin pas di Stadium All Star gue jam 4 karena gue lupa gitu kan minum aja. Jam 4 sebenarnya gue masih kuat.
Cuman kata reportnya katanya gue udah nyanyi di green room, udah teriak-teriak. Jam 4 apa pagi? Jam 4 sore. Jam 4 sore lu udah tumbang. Enggak, udah minum. Oh. Udah minum gua. Stadium All Star mulai malam jam 12 harusnya sampai jam 11 lah gitu. Setengah 12 Stadium All Star Bobby Cahaya dimain situ. Stadium All Star bawain lagu apa? Iya lagu Want to Believe. Iya. Lagu-lagu stadium. Nah itu Living me tonight. Anjing. Iya, itu. Lah gua Nah, itu gua pengen nonton itu, cuman jadi kata si Dalo katanya gue udah kancuran di green, gue udah nyanyi. Nah, begitu gue disuruh berhenti, drop langsung. Ngerti gak lo? Lu lagi happening. Jangan gitu berlebihan dalam hati. Udah gue retak, drop langsung. Udah gue pulang. Udah hari terakhir kemuntahan. Enggak sampai muntah. Aman. Nah, di hari terakhir yang harus gue nonton Tokyo Skaparada sama Elvi Sukaesi, badan gue udah gak kuat, 3 hari full gue. 3 hari full dari jam 4 sampai jam 12. Gitu. Tapi nyaman gak nyaman? Salah satu tempat yang menurut gue. Berarti yang lu dapet tonton apaan aja? Yang gue dapet tonton dari awal itu awal pertama tuh Jamrut. Gue sempet nonton Jamrut, Shaggy Dog, Dapyut. Oke lah, masih dapat Dapyut. Masih dapat Dapyut terus siapa lagi? Shaggy Dog, terus siapa lagi? Padi, terus gue sempet ke stage-nya tadinya gue mau nonton Teenage Death Star nggak jadi, terus akhirnya gue nonton siapa lagi lo udah lah isinya pokoknya gue kan masalahnya di gue ya, kalau gue nih ngerasa di synchronize kalau gue masuk ya udah gue paling cuma punya poin A B C D artis yang gue pengen tonton A B C D F G gitu ya. Walaupun ujungnya sebenarnya nanti di tengah-tengah lagi ada ini lucu ya gue nonton, gue berhenti. Panggung kecil itu gue berhenti di XYZ, tiba-tiba gue berhenti, tiba-tiba kemana gitu. Oh, gue ingat satu-satunya bukan salah satu festival lokal yang gue hampir sering datang, Sondrenalin paling. Sondrenalin yang di Bali. Itu pun karena gue kerja. Tapi info-infonya Sondre sih bakal ada info-infonya, tapi gue nggak tahu ya. Info-infonya Gogon Gosip Underground katanya ada. Nah kalau warga di sini kira-kira konser mana yang menurut tuh worth it buat ditonton? Lu festival paling berkesan apa? Festival paling berkesan ya. Berkesan sinkro. Ya udah sinkro kayak rumah aja udah. Lebih karena itu aja, rumah aja. Karena itu deketan sama anniversary gua. Jadi abis setiap gua anniversary gua pasti bakal sana. Tadi tuh gua anaknya DWP banget. Anjay. Anaknya DWP banget gua. Siap. Tadi anak DWP banget, cuman kesini kayak rusuh banget ya. DWP ya. Kayak gua gak pernah DWP. Rusuh banget DWP kesini, makin sini kayak ini bukan gue deh gitu. Ya udah akhirnya gue menemukan lah penggantinya DWP ada Synchronize. Kalau gue kalau yang gue niatin datang tuh lebih ke konser-konser yang band kayak gue nonton Blur, Ash. Nah anehnya gue suka banget Sweat, tapi Sweat 3 kali atau 4 kali datang ke Indo ya gue nggak pernah nonton. 3 kali gue gak pernah nonton. Miss mulu entah kenapa tuh. Sweat, Ash, nonton Blur. Nah ini banyak Gen Z gak tahu nih, kan lagi pada suka Gorillaz dan Blur ya. Gorillaz pernah main di Indo, walau di JZ ya. Dan Blur juga pernah main di Indo. Banyak yang belum tahu juga Gen Z. Ya, informasi masih terbatas. Enggak tahu Blur pernah main di sini. Enggak rame, iya. Dikit banget kan waktu itu ya. Enggak begitu. Yang tahu aja. Dan Gorillaz juga pernah main kan di JZ. Karena terus ada komen gini, mana itu bukan pemain aslinya. Padahal jelas Gorillaz itu nggak ada keluar muncul orangnya. Ya udahlah ya. Kalau gua satu yang bakal gua tonton.
dan harus wajib gue tonton kalau bikin konser. Kantata Takwa. Itu salah satu band yang kalau dia konser harus gue tonton. Kantata Takwa tuh berarti ada Setiawan Jodi, Iwan Fals, Saung Jabo, Nanik. Itu salah satu band yang kalau dia konser gue harus nonton. Harus. Kalau yang lain mungkin gue bisa skip. Kalau band luar terbanyak yang pernah lu tonton apa? Jujur jarang ya. Kalau gua 2 kali apa 3 kali gitu nonton Napalm Death. Anjing, Napalm Death. Napalm Death 3 kali datang ke Indo kan. Kayaknya 3-3-nya gue nonton deh. Gue dulu anak gini ya siap. Greencore, cara bapak Greencore gue nonton. Sama Morrissey gue nonton 2 kali. Walaupun sekarang kayak anjing ya. Zionis. Stone Rose. Nah, Stone Rose Genji suka nggak sih Stone Rose? Kayaknya nggak semasif itu. Ya. Nah, sama kalau gua yang kemarin gua agak nyesel luar gitu ya. New metal itu Linkin Park, Limp Bizkit. 15 jadi dikit Limp Bizkit ya. Limp Bizkit gua nonton karena kan di Sondre kan. Di Sondre. Gini lu. Apaan? Gak usah pakai gimmick-gimmick begitu. Oh, nggak usah. Kan closingan goblok biasanya closing kayak gitu anjing. Closing aja. Ya udah gitu aja kira-kira kalau lu konser siapa yang mau lu tonton? Coba drop di kolom komentar dah. Band mana yang atau festival dan band atau ya nonton konser apa yang paling berkesan buat lu? Coba drop di kolom komentar. Bye.